Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan pada edisi kedua Klinik Perangkat Lunak 3 Menit atau Clipper 3M oleh saya, Irman Hermadi. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan 5 kesalahan pemodelan pada tahapan analisis atau desain yang paling sering dilakukan atau yang paling sering terjadi. Yang pertama, kurang atau tidak mengetahuinya model-model keluaran pada setiap tahapan. Artinya, kalau ditanyakan, bahkan para developer yang sudah cukup lama, apa yang model harus ada atau merupakan output atau luaran dari tahapan analisis atau tahapan perancangan. Persisnya, itu mungkin mereka tidak memahami. Yang kedua, kurangnya pemahaman atau penggunaan notasi pada setiap model. Selain tadi tidak mengetahui dengan pasti apa model yang merupakan output dari setiap tahapan, yang kedua, apa notasi atau katakanlah simbol-simbol yang harus digunakan pada model-model tersebut. Yang ketiga, tidak mengikuti praktik-praktik terbaik atau best practices pada setiap tahapan, misal bagaimana melakukan teknik ekstraksi kelas pada analisis. Jadi dalam tahapan analisis itu sendiri, ekstraksi kelas perlu dilakukan. Dan ini tentunya ada triknya, walaupun nanti jika sudah biasa, maka trik ini sudah langsung secara otomatis tanpa harus kita secara eksplisit menuliskannya. Yang keempat, penggunaan notasi yang berlebihan atau model abuse. Jadi kadang supaya ingin terlihat kompleks, supaya terlihat lengkap, supaya terlihat wah, ditambahkanlah hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang kelima, model tidak representatif, tidak mencirikan apa yang ada di dunia nyatanya. Nah, pada tips kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama, tentukan paradigma atau pendekatan yang akan digunakan. Apakah kita akan menggunakan pendekatan tradisional atau prosedural, atau kita akan menggunakan pendekatan yang lebih modern, berbasis atau berorientasi objek. Yang kedua, pahami apa yang menjadi tujuan setiap tahapan. Apa tujuan dari tahapan analisis? Apa tujuan dari tahapan desain? Apa tujuan bahkan dari requirements gathering? Apa tujuan dari planning? Jika kita benar-benar memahami apa tujuan dari setiap tahapan, maka dari sana secara tidak langsung kita akan mengetahui seharusnya model apa yang seharusnya ada. Tentunya kalau kita membaca kembali referensi akan lebih pasti. Tapi dari hal ini kita dengan memahaminya akan lebih tahu pasti setiap model itu harus seperti apa. Yang ketiga, kuasai luaran model-model dari setiap tahapan, analisis dan desain. Jadi setelah tujuannya paham, kemudian untuk mencapai tujuan itu kita memahami, oh harus ada model seperti ini, dan model ini. Karena di dalam pendekatan berorientasi objek, bahkan pemodelannya itu menggunakan notasi atau sintaks yang sama, hanya tingkat kedalamannya berbeda pada tahapan analisis dan pada tahapan desain, semuanya sama. Kemudian yang keempat, modelkan apa yang perlu dimodelkan. Jadi kalau kita tidak memiliki keterangan tambahan atau informasi tambahan, maka jangan ditambah-tambahkan. Yang ini saya sebut adalah menambahkan asumsi. Jangan berasumsi. Jika kita tidak mengetahui, tanyakan ke user, tanyakan ke calon user, tanyakan ke klien, konfirmasi ke mereka. Jangan berasumsi, karena asumsi adalah sumber masalah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, gunakan satu tools atau alat bantu yang konsisten. Jangan sampai kita mengadopsi satu tools di tahapan tertentu, kemudian di tahapan yang lain kita menggunakan tools yang lain, atau bahkan penggunaan simbol yang dari pendekatan yang berbeda. Sekian klinik perangkat lunak 3 menit pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.